Oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman sudah gabung pada kuliah pada siang hari ini. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah tentang penurunan. Oke, jadi penurunan yang terjadi pada tanah itu diakibatkan oleh adanya beban yang bekerja pada tanah. Beban yang bekerja pada tanah itu akan menimbulkan tekanan tambahan pada tanah. Nah, ketika tanah mengalami tekanan tambahan, maka akan terjadi penurunan tanah. Kita harus memisahkan antara penurunan yang terjadi pada tanah-tanah yang berbutir kasar, pasir atau kerikil, dengan tanah-tanah yang berbutir halus. Pada prinsipnya, ketika kita berbicara tentang penurunan tanah, perilaku tanah pasir, tanah berbutir kasar, itu nanti berbeda dengan perilaku penurunan dari tanah berbutir halus atau lano dan lempung. Nah, kita tinjau satu persatu. Kalau kita memiliki tanah pasir atau tanah lempung, tetapi yang tidak dalam kondisi jenuh, seperti ini. Kemudian bekerja beban pada tanah tersebut, tanah pasir atau lempung yang tak jenuh tadi itu akan mengalami penurunan, di mana penurunan ini itu terjadi segera setelah beban itu bekerja. Nah, penurunan ini tidak disertai dengan penggelembungan di sekeliling beban. Jadi ketika kita punya tanah pasir atau tanah lempung yang tak jenuh, ketika beban bekerja, tanahnya akan turun. Nah, kenapa tanahnya turun? Karena volume tanahnya berkurang. Nah, pengurangan volume tanah yang mengakibatkan penurunan ini itu terjadi akibat volume rongga pori yang ada di dalam tanah itu berkurang. Nah, penurunan yang seperti ini yang segera terjadi pada saat beban itu bekerja itu disebut dengan penurunan elastis. Nah, sekarang bagaimana pada tanah lempung yang jenuh? Ketika tanah lempung yang jenuh itu dikenai suatu beban, maka begitu beban itu bekerja, tanah itu akan mengalami penurunan. Jadi tanah tepat di bawah beban yang bekerja itu akan turun. Tanah di sekeliling beban itu akan naik atau akan menggelembung. Kenapa demikian? Karena pada tanah lempung yang jenuh, air yang berada di dalam rongga-rongga antar pori ini itu tidak bisa langsung mengalir. Kenapa tidak bisa langsung mengalir? Karena pori-pori yang ada di antara butiran-butiran lempung itu volumenya kecil sehingga air itu mengalir secara sangat lambat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah volume rongga porinya itu belum berkurang. Nah, karena volume rongga porinya belum berkurang, maka volume tanahnya secara keseluruhan itu juga belum berkurang. Oleh karena itu, ketika di bagian bawah
dari beban ini mengalami penurunan, maka di sekeliling beban ini akan mengalami penggelembungan gitu. Sedemikian rupa sehingga volume tanahnya itu masih tetap. Karena volumenya tidak berubah, maka tanah di bawah dasar beban itu akan mengalami kelebihan tekanan air pori. Nah, kelebihan tekanan air pori itu akan menyebabkan adanya aliran air. Nah, air ini mengalir secara perlahan-lahan. Nah, seiring dengan aliran air yang secara perlahan-lahan tadi, volume rongga porinya itu akan berkurang. Kenapa volume rongga porinya berkurang? Karena air yang ada di dalam rongga pori secara perlahan-lahan berkurang. Nah, pengurangan volume rongga pori akibat air yang mengalir tadi itu mengakibatkan terjadi penurunan yang kedua kali. Itu. Proses air mengalir secara perlahan-lahan akibat kelebihan tekanan air pori yang terjadi pada tanah lempung di bawah beban yang bekerja itu disebut dengan proses konsolidasi. Dan proses konsolidasi ini itu akan menyebabkan penurunan tahap kedua pada tanah lempung yang jenuh. Penurunan tahap kedua pada tanah lempung yang jenuh ini itu disebut dengan penurunan konsolidasi. Jadi ini air mengalir, kemudian volume dari tanahnya berkurang sehingga terjadi penurunan. Nah, penurunan yang terjadi akibat proses konsolidasi ini itu disebut dengan penurunan konsolidasi. Proses konsolidasi dan penurunan konsolidasi ini hanya terjadi pada tanah lempung yang jenuh. Tidak terjadi pada tanah pasir, tidak terjadi pada tanah lempung yang tidak jenuh. Kalau kita memiliki tanah lempung yang dalam kondisi jenuh, maka akan ada dua penurunan. Penurunan yang pertama disebut dengan penurunan elastis yang terjadi segera setelah beban bekerja di atas tanah lempung yang jenuh. Pada bagian di bawah beban itu akan turun, sedangkan pada bagian di sekeliling beban tanahnya itu akan menggelembung. Kenapa seperti itu? Karena penurunan ini terjadi pada volume yang tetap. Karena air tidak bisa mengalir di rongga-rongga pori dari partikel lempung yang kecil. Akibat lainnya itu adalah terjadi tambahan tekanan air pori di bawah dasar beban. Nah, tambahan tekanan air pori di bawah dasar beban ini itu akan menyebabkan adanya aliran air yang disertai dengan pengurangan volume tanahnya sehingga terjadi penurunan tahap kedua akibat proses konsolidasi yang disebut dengan penurunan
konsolidasi. Jadi prinsipnya tanah jika dikenai beban itu akan mengalami penurunan. Pada tanah lempung yang jenuh, penurunan yang terjadi itu akan ada dua. Yang pertama itu terjadi penurunan elastis, dan yang kedua terjadi penurunan konsolidasi. Sedangkan pada tanah lempung yang tidak jenuh dan tanah pasir atau berbutir kasar, penurunan yang terjadi itu hanyalah penurunan elastis. Oke ya. Kalau kita garis bawahi lagi bahwa penurunan itu ada dua. Yang pertama adalah penurunan elastis, itu terjadi pada semua tanah dan terjadi waktunya segera setelah beban itu bekerja. Kemudian penurunan yang kedua itu penurunan konsolidasi. Itu hanya terjadi pada tanah lempung atau tanah berbutir halus, jadi tanah lempung dan tanah lano yang dalam kondisi jenuh. Kemudian waktu penurunannya terjadi secara perlahan-lahan. Tidak seperti penurunan segera tadi yang terjadi segera setelah beban itu bekerja. Penurunan konsolidasi itu terjadi secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama. Waktunya bisa 3 bulan, bisa 3 tahun, bisa 30 tahun, juga bisa ada yang sampai 100 tahun lebih. Berapa besarnya nilai penurunan elastis, kemudian berapa besarnya nilai penurunan konsolidasi, dan berapa waktu yang diperlukan untuk proses penurunan konsolidasi itu nanti akan dibahas pada minggu-minggu berikutnya. Jadi kalau nanti kita berbicara penurunan elastis, hanya konsen untuk menghitung berapa nilai penurunan elastisnya. Karena waktunya sudah jelas, penurunan elastis terjadi segera setelah beban itu bekerja. Tetapi nanti kalau kita berbicara penurunan konsolidasi, itu yang pertama, concern kita itu adalah berapa nilai penurunan konsolidasinya. Kemudian concern kita yang kedua adalah berapa sih waktu yang diperlukan untuk mencapai penurunan konsolidasi secara keseluruhan. Oke, materi kita pada siang hari ini kira-kira begitu. Ini pendahuluan untuk masuk nanti kepada hitungan penurunan secara keseluruhan, baik itu penurunan elastis maupun penurunan konsolidasi. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya hadir dalam kuliah pada siang hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.